Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana tips kita bisa masuk di Business Law BINUS University. Ya, kita akan belajar hukum di kampus BINUS yang sudah begitu terkenal sekali, ya, bagaimana kiprah dari Business Law BINUS University. Dan hari ini gue nggak sendirian, gue akan ditemani oleh Farhan Akmal. Halo, Akmal, gimana Halo, kabarnya? baik Mas Zaki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mal. Jadi ini nanti aku akan cerita banyak tentang bagaimana Akmal menjalani proses untuk mendaftar ke Business Law BINUS University, dan Akmal ini termasuk sosok yang komplit. Wah, Ya, kenapa komplit? Karena lulusnya cepat, 3,5 tahun, kemudian menjuarai kompetisi yang tidak biasa, dan memimpin banyak organisasi. Jadi kurang komplit apa lagi? Dan yang pasti nggak jomblo, itu yang penting. Jadi, silakan amin, Akmal, kalau amin. ada materi yang sampaikan, boleh Oke, di-share. ini aku share screen ya Mas. Oke, siap. Oke, halo teman-teman di Ruang Zaki semua. Eh, Tadi Mas Zaki udah kenalin gue namanya siapa. Gue namanya Muhammad Farhan Akmal, biasa dipanggil Akmal. Gue juga sendiri itu anak bimbingan skripsi dari Mas Zaki. Kebetulan nama Mas Zaki sebenarnya udah tahu, sama-sama tahu tuh dari semester awal, karena beliau yang ngisi kelas pas zaman-zaman ospek. Akhirnya mulai dari sanalah terbentuk romantisme bersama Mas Zaki di masa perkuliahan ya Mas ya. Dari masuk bareng, Mas Zaki juga ngebantu mentoring pas jadi ketua himpunan, terus kemudian jadi vice presiden di ILSA, dan sampai bimbingan skripsi. Jadi dari awal kuliah sampai akhir semuanya sama Mas Zaki gitu ya. Ya, jadi pertama-tama gue akan menceritakan pengalaman gue kuliah di Bisnis Law BINUS. Gue sendiri masuk di Bisnis Law BINUS itu tahun 2017. Jadi angkatan BINUSian 2021. Nah, apa sih alasan gue masuk Bisnis Law BINUS? Oke. Jadi alasan yang pertama adalah, BINUS salah satu kampus swasta terbaik gitu ya. Jadi waktu itu pengalamannya sebenarnya pengen banget masuk PTN gitu kan. Cuman mungkin belum rezeki, ketolak terus, akhirnya bingung mau masuk mana kan. Pilihannya kampus swasta, kalau nggak BINUS paling Atmajaya, UPH, dan sebagainya. Cuman waktu itu orang tua juga sempat ikut pertemuan sama rektor. Wah, pas sudah ketemu itu orang tua jadi kepincut banget di sini, Mas Zaki dan teman-teman. Alasannya pertama adalah selain kampus swasta terbaik, BINUS juga memiliki sistem pendidikan yang bagus. Jadi waktu itu mama saya tertarik gara-gara Pak Rektor, Pak Haryanto bilang di BINUS ini nggak mungkin ada dosen yang nggak ngajar. Jadi selalu ngajar gitu ya. Nggak mungkin dosen tiba-tiba KP terus nggak ngajar, tuh nggak mungkin banget. Akhirnya mama saya, wah ini boleh juga nih kalau dosen nggak rajin gitu kan. Terus yang ketiga, di sana ada program 3+1 teman-teman. Jadi kita di BINUS bukan cuma belajar di kelas, cuman di sana juga ada wajib magang, atau mungkin bisa milih study abroad, atau memang punya usaha. Cuman mayoritas kalau di bisnis law BINUS itu milihnya magang. Karena kan kita bosen kan belajar di kelas gitu. Pengen mempraktekkan pengalaman kita di kelas. Udah bosen kan belajar doang gitu di kelas, pengen coba gimana sih rasanya jadi pengacara gitu kan, walaupun masih anak magang gitu. Terus yang salah satu yang bikin tertarik juga sama BINUS karena memiliki afiliasi dengan multinational company gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti mau kerja di multinational company itu gampang banget, karena BINUS juga punya afiliasi sama mereka. Banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang kerjasama sama BINUS. Itu beberapa alasan versi gue gitu, kenapa masuk BINUS. Ya, jadi proses masuk BINUS tuh sebenarnya mungkin hampir sama sih sama kampus-kampus swasta lain. Jadi yang pertama tuh melakukan pendaftaran secara online. Cuman waktu itu karena belum pandemi, mungkin karena sekarang udah pandemi, jadi semua dilakukan secara online, tes juga online. Kalau dulu gue datang offline ke kampus Kemanggisan, kampus Anggrek. Di sana kira-kira
gue ikut tes tuh selama 2 sampai 4 jam gitu. Ikut tes ujian itu biaya formulirnya waktu itu sekitar 300 sampai 400 ribu kalau nggak salah. Lupa sih berapa persisnya, cuman estimasinya segitu. Terus ikut tes ujian waktu itu, soal ujiannya itu tes potensi akademik lah. Kayak ikut tes ujian SBMPTN sama persis kayak gitu. Terus paling ada bahasa Inggris sama matematika aja sih. Terus kalau udah nanti bakal diumumin dan langsung deh ikut masa orientasi mahasiswa. Cuman emang bedanya kalau di BINUS masa orientasinya tuh lumayan lama. Mungkin di beberapa kampus cuman kayak berapa bulan, sebulan 2 bulan. Kalau di BINUS tuh sampai 6 bulan masa orientasinya, pengenalan di kampusnya. Terus, nah, apa sih keuntungan kuliah di BINUS gitu kan? Pertama, yang gue rasain pengalaman gue 3,5 tahun kuliah di BINUS, dia tuh punya platform yang sangat memanjakan kita buat belajar sebenarnya. Kayak contoh, di BINUS tuh punya namanya BINUS Mobile App. Jadi kalau kita mau kelas, itu nanti HP-nya dinotifikasi nih, 30 menit lagi atau sejam lagi mau ada kelas gitu. Jadi gue sebenarnya merasa dimanjakan banget nih. Wah, nggak mungkin nih anak BINUS skip kelas gitu kan. Terus selain itu juga di BINUS ada namanya BINUS Maya, website yang dikhususkan buat mahasiswa. Di sana tuh banyak banget materi-materi pelajaran yang bisa kita pelajarin gitu. Jadi sebelum besok kita mau masuk kelas tuh kita tahu dosennya bakal menjelaskan tentang apa, karena kita juga bisa mempelajari materinya selama 1 semester gitu. Jadi sesi 1 tuh udah jelas, sesi 1 ngomongin apa, sesi 2 ngomongin apa, materinya apa tuh udah kelihatan banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kuliah di BINUS kayaknya nggak perlu nyatet sih, karena materinya udah ada gitu. Cuman yang perlu dicatat paling omongan-omongan dari dosen aja kalau soal materi, soalnya kita udah punya dan bisa di-download gitu. Terus yang kedua, memiliki organisasi mahasiswa yang menunjang karir di dunia hukum gitu. Jadi kalau di bisnis law BINUS tuh banyak banget organisasi mahasiswa, mulai dari ada himpunan, ada peradilan semu atau moot court, ada juga international moot, terus ada juga peminatan-peminatan lain kayak peminatan cyber, kalau di bisnis namanya ada Celsius. Dan sebenarnya juga ada unit kegiatan mahasiswa lain yang non hukum pun juga ada, kayak ada radio, terus TV, ada juga yang buat belajar bahasa Inggris, pokoknya macam-macam sih kalau organisasi mahasiswa. Cuman mayoritas emang kalau bisnis law pasti cari organisasi yang bisa menunjang buat belajar juga gitu. Jadi sambil berorganisasi, selain nambah soft skill, kita nambah juga hard skill ya gitu. Dan nanti biar kita kuliah juga balance gitu. Makanya kalau tadi Mas Zaki nyebutin, kayaknya gue hebat banget gitu kan, bisa kuliah 3,5 tahun terus mimpin organisasi banyak, karena ya tadi cari organisasi yang balance juga. Jadi kalau gue biasanya pas waktunya belajar gitu di kelas, pas waktunya main organisasi. Jadi pas kita H-1 ujian tuh udah nggak kerja keras lagi kan, karena ya pas di kelas ya bener-bener belajar gitu. Terus yang ketiga, memiliki dosen yang up to date gitu. Segaptek-gaptek kayak dosen BINUS menurut saya lebih update sih. Ya paling nggak ngerti lah cara main WA, sign in Zoom, ngerti lah gitu. Kan kalau saya ngelihat banyak banget di kampus-kampus lain, sampai teman saya Mas di salah satu kampus itu ngasih revisi skripsinya tuh harus lewat kantor pos. Menurut saya gaptek banget, udah ada email itu kan. Itu kayak di era zaman berapa gitu. Cuman untungnya di dosen-dosen BINUS tuh sangat up to date ya, bahkan punya YouTube channel, kayak contohnya Mas Zaki punya YouTube channel sendiri. Jadi kadang kita kalau misalnya kangen nih, pengen belajar sama Mas Zaki, tinggal bisa nonton YouTube channelnya, atau misalkan dosen-dosen yang lain juga sama gitu. Terus selanjutnya juga ini yang menurut gue paling penting adalah program 3+1. Jadi sebelum ada wacana kampus merdeka yang sekarang diterapin sama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, sebenarnya BINUS tuh udah nerapin dari jauh-jauh hari ya. Dan gue juga salah satu yang nerima benefit itu. Jadi gue waktu itu sempat magang di salah satu di Karim Shah Law Firm, salah satu law firm di Jakarta Selatan. Terus sebenarnya kan kita ada 2 semester kan. Semester pertama gue ambil magang, semester kedua gue ngambil ngelakuin penelitian sama dosen tentang corporate social responsibility. Terus kerugiannya apa sih? Kan nggak adil banget dong kita ngomongin keuntungan doang tanpa ada kerugian ya. Kerugian di BINUS adalah yang pertama susah titip absen.
hampir sulit banget teman-teman mau titip absen. Yang namanya mahasiswa kan pasti suka bandel kan, suka ngambil-ngambil kesempatan dalam kesempitan. Pernah gue sekali mau coba nih titip absen, ujung-ujung ketahuan juga teman-teman. Jadi kayak udahlah, daripada kita main sama api kan, mendingan masuk aja gitu. Terus untungnya juga dengan ada sistem BINUS yang kuat, kita sebenarnya juga jadi disiplin sih. Mungkin pas SMA sering banget telat gitu ya. Semenjak di BINUS tuh, wah jadi ini kelas mau tinggal sejam lagi atau kelas bentar lagi tuh kita 15 menit sebelumnya udah harus ada di kelas itu. Karena kadang telat 5 menit tuh dosen udah ganjelin kursi di pintu. Wah udah nggak bisa masuk tandanya. Kalau nggak bisa masuk tandanya absennya ini kena absen, nggak kehitung hadir. Dan sementara kita sebagai mahasiswa kan cuma punya jatah 3 absen ya. Jadi emang rada bahaya. Jadi BINUS mengajarkan absen itu emang buat bener-bener kalau kita dalam keadaan yang urgent gitu, misalkan keluarga sakit atau ada yang wafat, kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa lah kita main-main absen, susah banget. Paling kalau ada yang main absen, ujung-ujungnya kita berurusan sama staff yang ada di BINUS gitu kan, dan prosesnya panjang, bisa nggak ikut ujian. Terus tadi ini udah disebutin nggak bisa telat kuliah. Nah, dan yang selanjutnya adalah nggak bisa ngumpulin tugas nih kalau telat teman-teman. Jadi di BINUS tuh ada sistemnya, sistem assignment tuh. Jadi dosen tuh udah ngeset nih deadline misalkan jam 00 tanggal 15. Teman-teman ngumpulinnya 00 lewat 1 menit aja, itu udah nggak bisa ngumpulin teman-teman. Jadi makanya kita juga biasanya jadi mau ngerjain deadline itu deg-degan banget. Karena buat apa kita udah susah-susah nih ngerjain tugas, ujung-ujungnya telat atau nggak bisa ngumpulin karena telat 1 menit juga. Jadi kita mengupayakan kalau ngerjain tugas tuh ya dari jauh-jauh hari gitu kan. Terus, nah ini dosennya masuk terus teman-teman. Jadi mungkin nanti ada sih beberapa dosen yang berhalangan hadir misalnya karena sakit, nanti bakal diganti sama kelas pengganti gitu. Cuman kelas penggantinya pun dosennya tetap harus ngajar, jadi nggak ada istilahnya harusnya kuliah misalkan ada 10 sesi, ya cuma 9 sesi itu nggak mungkin teman-teman. Kalau 10 sesi ya 10 sesi aja gitu. Dan yang adil dari BINUS adalah selain mahasiswa yang nggak boleh telat, dosennya juga nggak boleh telat teman-teman. Jadi kalau dosen yang telat, itu dosennya juga nggak bisa ngajar, dan itu prosesnya juga panjang konsekuensinya. Jadi bukan cuma dosen yang harus, bukan cuma mahasiswa yang harus disiplin, tapi dosen juga harus disiplin. Terus yang kemudian adalah nggak bisa nyontek. Sebenarnya sih nyontek bisa ya, cuman ya konsekuensinya ada gitu. Ya di drop out teman-teman. Jadi mungkin beberapa pas gue masuk itu sekitar ada 26 anak yang di DO karena nyontek. Mungkin pada ngeremehin kali ya, ini kayaknya BINUS nggak gini-gini amat lah, orang masuknya mahal kan, masa kita nyontek beneran di DO. Ya kalau misalkan teman-teman mau menantang silahkan coba, tapi terima sendiri konsekuensinya beneran di DO teman-teman, dan nggak main-main. Jadi di sana ada tim dosen tuh yang emang strict banget kalau pas ujian ngeliatin itu. Pengalaman gue pas ujian juga deg-degan gitu. Misalkan lupa silent HP, wah itu deg-degan banget. HP bunyi, dikira kita nyontek, padahal kita nggak main HP. Cuman mungkin karena kita lupa matiin HP, kan ada aturannya. HP itu harus dimatiin. Wah kita jadi deg-degan. Jadi SOP-nya tuh HP harus ditaruh di tas, harus dimatiin. Terus nggak boleh pakai jaket, nggak boleh ada kertas apapun itu. Jadi kalau misalkan sebenarnya bukan cuma nyontek sih, terindikasi nyontek juga bisa dikategorikan nyontek. Jadi emang harus hati-hati banget kalau jadi BINUS. Terus cuman dengan adanya aturan ini tuh jadi kita punya hubungan sama teman tuh jadi nggak baik. Karena teman misalkan nanya tanggal gitu, sekarang tanggal berapa, kan kita takut dong nengok, dikira nyontek. Wah akhirnya gue pernah ditanya tanggal berapa, gue nggak jawab karena gue takut dikira nyontek kan. Akhirnya jadi sempet selek teman-teman, gila malu, gue tanya tanggal aja nggak mau jawab gitu. Bukan apa, tapi kalau Dewa kan kita sendiri kan yang ngalamin, bukan teman kita, bukan apa, konsekuensinya kita sendiri yang ngalamin gitu. Jadi itu suka dukanya sih di BINUS. Jadi kalau teman-teman anaknya males, anaknya kayaknya dijamin deh kalau masuk BINUS jadi rajin gitu. Karena mungkin gue SMA juga rada males gitu kan, telat atau apa, biasa anak SMA baru puber lagi bandel kan. Begitu masuk BINUS jadi kayak, wah ini berasa kayak kita di korporasi gitu, harus tegas, harus disiplin,
time manajemennya harus bagus, teliti banget, dan menurut gue itu jadi apa ya, suatu hal yang positif kalau teman-teman kuliah di BINUS, karena ngelatih kita jadi pribadi yang misalkan mau jadi pekerja tuh jadi pekerja yang beneran profesional, atau jadi wirausaha tuh wirausaha yang disiplin. Itu merupakan salah satu positif side dari kuliah di BINUS. Mungkin segitu aja sih materi tentang testimoni kuliah di BINUS. Mungkin kalau ada teman-teman pengen nanya lebih lanjut bisa kontak gue lewat LinkedIn, Muhammad Farhan Akmal. Bisa dicari aja namanya. Oke Mal, ini seru banget Itu. ya. Ternyata BINUS ini mentransformasi karakteristik mahasiswa dan dosen, sehingga dia jauh lebih profesional, lebih disiplin gitu ya. Sehingga benar, Mas. BINUS ini bukan lulusan yang main-main kan gitu. Benar. Kalau karakternya aja udah bisa ditransformasi, pasti dia punya produktivitas dan dedikasi yang luar biasa kan. Mau bekerja dimanapun ataupun memilih karir menjadi seorang entrepreneur misalnya gitu ya. Mal, boleh tahu nih, ini kan orang kalau udah mikir kuliah di mana, di BINUS, wah ini orang kaya nih pasti kan. harus siap ini juga cuan ya. Tapi mungkin boleh di stop share dulu biar ngobrolnya lebih asik. Biar lebih asik ya. Kira-kira ini butuh cuan berapa untuk kuliah di Business Law BINUS University? Yang Akmal tahu, karena pasti tiap tahun berubah-ubah. Berubah-ubah. Jadi sebenarnya pengalaman saya, Mas, kan milih pertimbangan mau kampus mana kan salah satunya faktor biaya selain jarak. Karena dulu kan kita kuliahnya offline ya, jadi kan jarak juga harus yang relatif dekat. Sebenarnya kalau biaya itu sama kampus swasta lain kira-kira sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, Mas. Malah kayak saya pernah baca suatu artikel ya, kayak kuliah di BINUS itu salah satunya lumayan paling istilahnya hemat lah ya dibandingkan di kampus-kampus lain. Mungkin saya ya emang pasti lebih mahal sih, Mas, kalau daripada sekolah negeri gitu ya. Mungkin kalau di negeri sepengetahuan saya itu 6 juta kalau yang bukan internasional. Cuman kalau internasional kayak lebih mahal daripada BINUS yang reguler deh. Kalau BINUS reguler saya tuh satu semesternya di Business Law itu sekitar 13 jutaan. 13 sampai 14 juta. Tergantung SKS sih. Cuman kan karena BINUS sudah dipaketin, jadi per semester biasanya antara 13 sampai 14 juta. Jadi kalau saya total studi saya yang lihat di BINUS itu 80 juta sih, Mas, sampai lulus ya, dari masuk. Oke, jadi lebih 13-14 juta per semester ya? Iya. Cuman untungnya terus, Mal, di BINUS, Mas? Ini ada hal juga yang selain biaya semester, biaya hidup. Ini kan kalau orang di luar kota itu kan nyari kos-kosan, ya kan? Nah, kabarnya BINUS tuh punya kos-kosannya sendiri, namanya BINUS Square, ya kan? Itu kira-kira berapa tuh kalau mau jadi anak kosnya BINUS Square? Kalau saya kan sebenarnya karena saya rumahnya ya relatif dekat lah dibandingkan sama anak rantau ya, yang dari luar Jakarta. Saya sebenarnya nggak ngekos dan nggak di BINUS Square, cuman berdasarkan cerita dari teman-teman saya tuh di BINUS Square tuh kayaknya dari 1 sampai 2 jutaan sih, Mas, tergantung pemilihan paketnya. Soalnya kan ada yang bisa sekamar tuh berdua tuh jauh lebih murah, ada yang sendiri pasti lebih mahal gitu kan. Tapi selain di luar itu juga ada sih kos-kosan di luar BINUS, cuman mayoritas harganya 1 yang proper ya, Mas. Yang kayak ada internet dan segala macam itu 1 sampai 2 jutaan. Yang 3 juta juga ada, itu paling dekat dan paling wawai kalau di BINUS. Oke, jadi kisaran harga kos-kosan dari BINUS Square sampai yang di sekeliling kampus itu seperti itulah ya kira-kira. 1,3 juta ya. Ya, nah, terus ini soal biaya hidup atau kuliner dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita dari perantau nih, dari luar Jakarta kan pasti jangan-jangan susah juga cari makan di sekitaran kampus misalnya atau sekitaran BINUS Square. Itu beneran nggak? Atau jangan-jangan gampang ada macam-macam? Wah, sebenarnya kalau pas zaman sebelum pandemi ya, Mas, itu kalau ngelihat Jalan Rawabelong itu, Mas, kan di BINUS kan di Jalan Rawabelong itu kayak di New York Times Square, Mas, nggak pernah sepi. Soalnya bedanya nggak pernah sepi sama angkot, sama kendaraan umum gitu. Dan banyak juga jajanan di sana gitu, banyak banget.
Nah, soal jajanan sih tergantung porsi makan ya. Mau yang murah banget tuh juga ada, yang 10 ribuan, 20 ribuan tuh sekali makan juga ada, sampai yang mahal banget juga ada. Kan di Binus kayak contohnya ada fast food kayak Awe gitu-gitu pasti ya sekali makan tuh pasti 50 ribu. Cuman kalau ada yang mau warteg atau kayak mau nasi padang yang kenyang itu 10 ribu sampai 20 ribuan sih ada. Dan ya jadi kalau sehari sih buat makan misalkan kayaknya di Binus tuh kalau cuma 2 kali makan 50 ribu sih makan bisa ya. 2 kali makan tuh juga udah kenyang banget gitu. Kayak 20 ribu sih juga bisa sih sehari ya, tergantung porsi makan juga. Ya, ini apa ternyata dari mulai di dalam kampus, di sekitar kampus itu ada semua sebenarnya. Jadi Ya, nggak banyak perlu banget. khawatir, nggak perlu takut kelaparan, kira-kira begitu ya. Kalau jadi Iya. mahasiswa BINUS. Malah teman saya tuh kalau ke Binus kayak ngeliat food court di mall mas, ada AW, ada macem-macem lah gitu. Ya, itu salah satu fasilitas yang juga menarik ya buat sebagian mahasiswa untuk bisa, ya tadi bahasanya Akmal, dimanjakan. Mal, Iya. tadi ngobrol-ngobrol organisasi mahasiswa. Kan Hmm. tadi di awal Mas sampaikan bahwa ini Akmal nih bukan hanya lulus cepat 3,5 tahun, Ya. tapi juga memimpin organisasi kemahasiswaan. Boleh cerita Akmal nih mimpin itu sebagai apa, di mana, dan apa yang kemudian diperbuat untuk organisasi kemahasiswaannya? Ya. Jadi saya mau cerita sedikit mas latar belakang saya masuk organisasi di Binus. Jadi kan saya dari SMA tuh saya udah mulai aktif di organisasi kemahasiswaan ya OSIS ya pas masih SMA. Jadi pas saya kuliah juga saya pengen punya lah cerita organisasi kan di kuliah karena saya ngerasa pas SMA OSIS saya seru banget gitu. Pas kuliah kan saya juga sakit hati kan mas ketolak kanan kiri akhirnya masuk Binus saya bertekad akhirnya nih pokoknya saya harus bikin suatu perubahan atau suatu hal yang baru di Binus nih saya nggak mau lulus tuh sia-sia gitu soalnya saya mau pas ketika nanti saya udah tua atau udah lulus kayak saya tuh punya cerita pas di kuliah ngapain aja gitu jadi pertama saya tuh masuknya di himpunan mahasiswa bisnis law jadi salah satu kader lah jadi staff di situ kan. Dari awal itu mungkin senior-senior saya tuh udah kan saya lumayan akrab ya sama mereka dan udah sepertinya udah ngeprospek saya dari sana gitu kan karena saya pas zaman LDK tuh kan biasa kan mas LDK kan latihan mental kan saya inisiatif aja karena kebiasaan mas jadi saya OSIS di SMA tuh siapapun inisiatif aja duluan itu kan jadi pas di sana saya langsung dikasih project tuh mas buat apa jadi project officer buat ini pertandingan sepak bola trofeo waktu itu yang kalau di jurusan kita kan salah satu yang ya prestis lah waktu itu kan kayak mulai dari sana akhirnya terbentuklah karakter kepemimpinan saya dan saya ngerasain beda banget ketika organisasi pas SMA sama pas kita udah kuliah bedanya adalah uh, pas kan kalau kita SMA masih dibantu ya mas sama guru begitu kita kuliah ya mungkin masih ada dosen membimbing gitu tapi kan buat day to day kerja kita udah sendiri kan dan di sana tuh latihan banget buat namanya istiqomah lah dalam kita bekerja kan buat konsisten buat gimana caranya kita kerja nggak main-main gitu kan dan akhirnya pas sudah 6 bulan kerja tiba-tiba langsung mas dicalonin jadi ketua gitu kan jadi ketua himpunan wah dan mungkin emang rada beda ya di kampus-kampus lain kalau di kampus lain mungkin buat jadi pimpinan organisasi itu di tahun ketiga ya mas cuman kan biasanya di tahun ketiga kalau di BINUS kan kita ada program wajib magang itu kan jadi mayoritas kalau udah magang tuh udah nggak ngurusin organisasi lagi dia udah akhirnya uh, jadi dicalon jadi ketua himpunan kampanye sana sini salah satu kan yang bantuin Mas Zaki juga kan saya sering ngobrol setiap habis kelas sama Mas Zaki kan dengan ceritanya Mas Zaki gimana dulu di UGM waktu itu kan terus ya akhirnya kepilih lah jadi ketua himpunan pas jadi ketua himpunan juga uh, saya juga apa ya istilahnya saya tuh punya rasa ingin tahu yang lumayan gede sih mas jadi saya penasaran kalau di UI organisasinya gimana sih di misalkan di Brawijaya gimana jadi walaupun saya kuliah di BINUS saya tetap ngebangun relasi sama teman-teman yang ada di UI yang dan ada di sebagainya dan akhirnya puji Tuhan waktu itu saya membawa himpunan mahasiswa buat bergabung di National Business Law Community jadi asosiasi perkumpulan mahasiswa hukum binus hukum bisnis law
pembisnis se-Indonesia gitu kan. Jadi ada UI, ada Atmajaya. Akhirnya juga link saya akhirnya bukan cuma luas di kampus saja, tapi juga di luar kampus. Akhirnya kita bikin kerjasama sampai, dan saya senangnya legacy saya dilanjutkan sama adik-adik di bawah saya. Jadi mungkin kalau saya lebih merintis ya, dan saya senangnya adik-adik kelas saya itu lebih yang melanjutkan gitu kan. Terus saya udah setahun di himpunan, kesana kesini, ikut konferensi sana sini, ikut lomba. Dulu juga sempat ikut lomba legal opinion. Terus akhirnya saya magang kan di Karim Shah Law Firm itu. Pas saya magang, waktu itu ada bos saya Pak almarhum Iswah Yudi Karim yang baru kemarin berpulang wafat, bilang, kan saya setiap habis kalau lagi sesi kerja terus makan siang tuh sering ngobrol Mas sama mereka ya. Sama lah saya kalau di kelas ngobrolnya sama Mas Zaki, saya ngobrolnya nih sama bos saya gitu kan. Terus dia bilang, Mal, di BINUS nggak ada muting gitu. Terus saya baru kepikiran, oh iya, belum ada Pak Yudi gitu. Lu bikin dong, kumpulin deh tuh teman lu 2-3 orang buat ikut muting gitu kan. Terus wah saya mikir kan, wah gimana, saya udah tahun ketiga kan, udah sibuk magang, ntar habis skripsi, kapan lagi punya waktu buat bikin international mood kan. Cuman karena environment di Karim Shah itu semuanya mayoritas anak-anak international mood yang punya pengalaman di lomba muting internasional. Terus ya udahlah, saya bingung kan, ya udah saya kerja aja tuh tiap hari. Terus tiba-tiba Mas Zaki ngontak saya waktu itu, Mal mau nggak bikin Ilsa Binus gitu. Saya, Mas mau nih bikin Ilsa Binus, sekalian deh bimbingan sama Mas Zaki, bimbingan skripsi gitu kan. Dan untungnya waktu itu pandemi Mas, jadi kan kita mobilitas buat kerjanya jadi lebih mudah ya, karena semuanya online gitu kan. Terus ya udah saya bilang, ya udah Mas Zaki saya mau, tapi saya mau ada international mood di sini gitu kan. Saya cuma modal ngomong aja dan modal mental doang, masa juga nggak tahu nih gimana jalannya kan, sama Mas Zaki juga bingung. Akhirnya ya udah, pas kita ngebentuk Ilsa, saya kemudian karena saya udah magang ya, saya juga nggak mau terlalu keras kayak saya di himpunan kerjanya, jadi saya kan jadi vice president kan. Akhirnya kita bikin international mood dan cari pelatih sendiri, cari guru, dosen sendiri, cuman modal dari tanya teman kanan kiri, terus ngandelin koneksi teman-teman saya yang di kampus UGM, kampus Unpad, macam-macam, dan ngandelin juga link-link yang saya dapetin pas magang. Akhirnya puji syukur waktu itu dapat pelatihnya Heru Anasyahdio, yang juga dia mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sangkatan sama saya. Mungkin kan biasanya kan kalau temen seangkatan gitu kan gengsi kan ya Mas ya. Wah ini seangkatan apalagi beda kampus kan pengen dong nonjolin gengsi. Cuman kan kalau saya enggak lah, saya mah belajar dari mana aja kan, mau seumuran, mau lebih tua, mau lebih muda pun saya juga belajar gitu kan. Dan alhamdulillah nggak nyangka juga akhirnya kita bisa dapat penghargaan tuh sebagai best memorial for prosecutor gitu kan. Wah saya kayak ini cuman kayak mimpi Mas, cuman dari celotehan bos saya almarhum Pak Iswah Yudi, makanya saya berterima kasih banget Mas sama dia. Kalau dia nggak nyeloteh gitu, nggak mengencourage saya dan ngebimbing saya, mungkin nggak kepikiran tuh buat mau bantu Ilsa Binus, dan akhirnya bisa ikut lomba muting, akhirnya menang gitu kan. Dan akhirnya akhirnya pas menang lomba tuh merasa tuh gairahnya, wah pengen deh lomba lagi gitu yang lebih gede kan. Karena waktu itu kita belum berhasil lolos ke internasional, baru sampai nasional, cuman dapat penghargaan Best Memorial Prosecutor. Cuman itu exposure-nya juga orang-orang pada kaget Mas. Wah BINUS baru juga ikutan gitu kan. Apalagi kan belajarnya juga dari sana sini kanan kiri gitu kan. Tiba-tiba dia dapat penghargaan gitu kan, ngalahin kampus-kampus lain gitu. Seingat saya yang kedua tuh dari Bandung, saya lupa siapa, Pak Unpad gitu, saya lupa lah. Cuma akhirnya juga istilahnya mengungguli juga dari teman-teman yang dari kampus PTN. Jadi akhirnya teman-teman tuh merasa akhirnya saya dan teman-teman yang lain tuh berhasil mematahin stigma itu loh Mas. Kalau kan biasa kan gengsi kalau kampus PTN pasti lebih baik daripada swasta gitu kan. Cuma dengan kerja keras, dengan semangat kita, akhirnya alhamdulillah ya kita bisalah akhirnya menumbuhkan percaya diri kalau kita akhirnya bisa bersaing loh sama kampus-kampus lain gitu. Apalagi kan bisnis law binus juga baru kan Mas. Pas saya tahun lalu umur berapa ya? 8 tahun ya? Baru lah buat 9 tahun dan sekarang 10 tahun ya. Iya, dan akhirnya
udah ikut, waktu kan ikutnya International Humanitarian Law Moot Court ya, terus tertarik lagi. Sebenarnya saya udah pengen pensiun tuh Mas, cuman kan biasa adik kelas saya kayak, ayo bang ikut lagi bang, Vismut gitu kan. Wah ya udah deh ikut, cuman emang pas karena kita tahu standar kita masih jauh lah ya buat Vismut itu, jadi kita emang yang penting dapat pengalaman dan dapat pembelajaran aja buat kedepannya gimana, walaupun saya nggak dapat penghargaan tapi saya Bismut ini bangga gitu ya. ada 80 negara ya yang ikut ya, termasuk Ya, kampus-kampus seperti Harvard, pokoknya semua ikut. kan, ya, waktu itu kan kita ikutnya di Vienna yang di Europe kan, terus ada 400-an kampus dan salah satu ada Harvard, ada yang lain-lain, jadi kayak kita belajar dari mereka sih. Cuman yang saya bikin senang karena kan kita setiap mau presentasi, mau berdebat gitu kan Mas, kita selalu bilang good afternoon from Jakarta, Indonesia gitu. Terus mereka tuh kayak kaget, tuh ternyata orang Indonesia tuh bahasa Inggrisnya lumayan juga ya, nggak jelek-jelek banget gitu. Jadi selain membawa nama BINUS juga jadi ngebawa nama Indonesia juga, jadi saya sedikit terharu juga sih pas waktu itu gitu. Oke, ini memang luar biasa ya, artinya Akmal dan teman-teman ada para perintis ya, bukan generasi yang melanjutkan perjuangan dari senior, artinya ini akan menjadi sejarah ya. Kenapa sejarah? Karena para perintis gitu. Dan itu spesialnya kuliah di Business Law BINUS University. Ada banyak sekali yang kita dapat hari ini dari Akmal, dari mulai kenapa Akmal memilih BINUS University, sampai kemudian atmosfer kuliah di Business Law, sampai kemudian pengalaman organisasi, sampai prestasi yang kemudian Akmal dapat selama kuliah di Business Law BINUS University. Terima kasih Akmal sudah sharing dengan kita semua. Semoga semakin bersinar dari BINUS. Dan itu tadi diskusi kita dengan Akmal membahas tentang bagaimana serunya kuliah di Business Law BINUS University. Jangan lupa follow Instagram gue di @reza_zaki dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.